Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan. Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami siswa dari SMKN 1 Ngelego. Di sini kami akan membawakan materi tentang VPN. Ya, tentunya VPN ini adalah suatu metode yang digunakan apabila jika kita ingin menghubungkan beberapa kantor dengan agar bisa saling berkomunikasi namun jaraknya ini jauh, maka kita bisa menggunakan VPN ini. Nah, di Mikrotik kita memiliki beberapa tipe, yaitu ada L2TP, SSTP, PPTP, dan masih ada yang lain lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang VPN, yaitu L2TP, SSTP, dan PPTP. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Di sini kita memiliki 3 buah router dan saya akan mengkonfigurasi L2TP pada Mikrotik 1 dan Mikrotik 3. Kita langsung saja masuk ke Mikrotik 1 terlebih dahulu. Oke, kita cek, kita pastikan bahwa untuk VPN ini tentunya kita membutuhkan IP address. Kita cek terlebih dahulu. Kita di sini memiliki beberapa IP. Untuk header 1 ini adalah IP publiknya yang kita dapat secara DHCP. Lalu untuk header 2 di sini yaitu 10.10.10.1/24 ini adalah mengarah ke Mikrotik 3. Lalu untuk IP 20.20.21 ini yang mengarah ke Mikrotik 2. Maaf, sepertinya terbalik. Untuk header 2 ini yang mengarah ke Mikrotik 3 dan Mikrotik 2, dan 2020 ini Mikrotik 3, dan 192.168 ini adalah IP untuk PC yang digunakan. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Untuk membuat server, kita bisa masuk ke menu PPP. Lalu bisa kita lihat di sini ada beberapa menu. Kita pilih L2TP server. Di sini kita bisa klik centang di sini. Dan L2TP ini tentunya lebih secure ya, karena di sini bisa kita lihat terdapat use IPsec. IPsec ini adalah suatu protokol untuk mengamankan suatu jaringan. Kita bisa memakai ini sebagai keamanan lebih lanjut. Kita bisa klik yes, dan IP secretnya ini bisa kita tentukan mau apa. Di sini saya mau coba kids 223. Bisa kita lihat di sini untuk secretnya yaitu kids 1234. Kita apply. Oke, cukup simpel. Selanjutnya kita buat secretnya. Nah, tentunya jika seorang klien ingin mengkonekkan dengan VPN, tentunya memerlukan yang namanya username dan password. Nah, kita buat di sini. Kita bisa klik add di sini. Untuk name ini nanti adalah username yang akan dipakai untuk klien. Di sini saya mau kasih L2TP. Untuk passwordnya di sini saya pilih 123. Untuk service-nya untuk default ini any, namun kita bisa pilih secara spesifik yaitu L2TP. Untuk profilnya kita pilih default encryption. Selanjutnya kita perlu menambahkan local address dan remote address. Nah, IP ini nanti akan dipakai pada kedua site-nya. Untuk local address saya isikan 1.1.1.1, dan remote addressnya kita isikan
1.1.1.2 seperti ini. Nanti untuk local address ini akan dimiliki oleh server dan remote address ini nanti akan dimiliki oleh klien. Jika sudah, kita apply dan kita oke. Selanjutnya kita masuk ke router yang selanjutnya, yaitu router yang ada di kanan, yaitu router 3. Ini kita langsung melakukan dial up karena Mikrotik 3 ini nanti akan sebagai klien dari L2TP yang servernya itu ada di Mikrotik 1. Untuk dial up ini kita bisa masuk ke menu PPP, kita masuk ke tab interface dan kita bisa klik add di sini. Kita bisa pilih di sini ada banyak sekali. Kita pilih L2TP client. Untuk ini name ini hanya sebagai identitas saja. Ini bebas kalian mau isikan apa. Saya mau ini saja default. Lalu kita ke tab dial out. Nah, untuk connect to ini kita isikan dengan IP public dari Mikrotik 1. Yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk Mikrotik 1. Kita cek IP publiknya berapa. Untuk IP publiknya yaitu sekian. Langsung saja IP L2TP client dial out kita isikan 10.102.1.55. Untuk usernya kita isikan L2TP. Untuk passwordnya kita isikan juga. Nah, jangan lupa kita tadi telah membuat IP security yang telah kita buat di Mikrotik 1. Di sini kita isikan, kita klik use IP security, dan IP security-nya apa kita bisa ketikkan sesuai yang telah kita setting di Mikrotik 1. Kit 1 2 3 4. Kita lihat di sini. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita tinggal apply. Oke. Lalu kita tunggu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa konfigurasinya sudah berhasil. Kita bisa lihat pada flagnya di sini terdapat flag R atau bisa dibilang ini adalah running ya. Dan bisa kita lihat bahwa dalam IP address ini terdapat interface baru secara dinamik. Bisa kita lihat, kita bandingkan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam local dan remote address ini akan menentukan IP dari sisi site to site-nya. Dalam local address nanti server akan mendapatkan yang sesuai kita isikan pada local address, dan pada remote address nanti remote pada Mikrotik kliennya nanti mendapatkan IP yang sesuai kita isikan dengan remote addressnya. Dan untuk pengujian kita bisa ping seperti berikut, ping ke IP remote-nya 1.1.1.2 seperti ini. Sudah berjalan. Oke, cukup seperti itu untuk konfigurasi VPN yang selanjutnya. Tunnel selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan VPN, SSTP dan PPTP. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengkonfigurasi tunnel SSTP terlebih dahulu. Untuk SSTP sebenarnya kita harus membutuhkan sertifikat untuk mengkoneknya dengan klien. Nah, berhubung di sini saya menggunakan sama Mikrotik, jadi tidak perlu sertifikat. Baik, langsung saja kita konfigurasinya. Di sini saya di Mikrotik 1. Untuk caranya bersama dengan L2TP, pergi ke PPP, lalu kita aktifkan dulu SSTP servernya.
lalu klik enable dan klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita tinggal buat secretnya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, yaitu pergi ke tab secret, lalu kita klik add. Di sini saya kasih nama SSTP. Lalu untuk passwordnya di sini saya isikan 123. Untuk servisnya di sini saya isi menggunakan SSTP. Nah, untuk local address di sini saya menggunakan 222.1 dan remote addressnya di sini saya menggunakan 222.2. Nah, jika sudah, kita tinggal klik apply, lalu oke. Nah, di sini untuk secretnya telah kita buat. Selanjutnya kita tinggal mendial out ke MikroTik 2-nya. Nah, caranya cukup mudah. Di sini saya sudah pergi ke MikroTik 2. Untuk caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal pergi ke tab PPTP, lalu kita klik add, lalu pilih yang SSTP client. Nah, di sini kita tinggal isikan konektornya. Di sini isikan yang IP public dari MikroTik 1, yaitu 10.102.1.55. Bisa kita lihat ya, IP public dari MikroTik 1. Nah, 10.102.1.55/24. Nah, selanjutnya kita tinggal isi username dan passwordnya. Caranya cukup simpel. Di sini isikan username-nya tadi SSTP, lalu untuk passwordnya 123. Nah, di sini kita tidak menggunakan sertifikat, jadi kita hilangkan opsi verify server address from sertifikatnya. Kita tinggal unchecklist. Nah, jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Oke, kita tunggu. Nah, secara otomatis maka akan muncul flag running. Nah, itu artinya sudah berjalan untuk SSTP tunnelnya. Kita bisa cek di IP address. Nah, di sini akan secara otomatis menambahkan role address secara dinamik. Nah, untuk konfigurasi SSTP seperti berikut ini, dan untuk PPTP tunnel akan saya konfigurasikan saat ini. Nah, untuk konfigurasi PPTP tunnel sebagai berikut. Caranya cukup simpel juga, yaitu maaf sebelumnya saya akan melihatkan untuk PPTP tunnelnya. Di sini untuk servernya saya menggunakan MikroTik 2, dan untuk kliennya di sini saya menggunakan MikroTik 3. Nah, langsung saja kita konfigurasi PPTP tunnelnya. Kita pergi ke MikroTik 2 terlebih dahulu, lalu kita pergi ke tab PPP dan kita aktifkan untuk PPTP servernya. Kita enable, lalu oke. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, setelah mengenable kita harus membuat script terlebih dahulu. Caranya pergi ke tab secret, lalu klik add. Untuk name-nya di sini saya isikan dengan nama PPTP. Untuk passwordnya di sini saya kasih sama ya, 123. Untuk servisnya di sini saya pilih yang PPTP. Untuk local address di sini saya isi 333.1 untuk local addressnya, dan 3332 untuk remote addressnya. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Jika script telah dibuat, di sini kita hanya perlu menambahkan kita perlu nge-dial out yang di MikroTik 3. Caranya pergi ke MikroTik 3, lalu pergi ke PPP, lalu kita klik add. Nah, di sini pilih yang PPTP client. Pergi ke dial out, lalu untuk konektornya kita isikan IP public dari router 2. Di sini kita cek dari
IP public dari router 2 di sini ada 10.10.10.254. Nah, kita isikan yang 10.10.10.254 itu. Isikan 10.10.10.254. Nah, untuk usernya isikan yang tadi kita buat yaitu PPTP. Lalu untuk passwordnya isikan yang 123. Nah, jika sudah kita tinggal klik OK. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini terdapat flag running, itu artinya konfigurasi sudah berhasil. Bisa kita cek pada IP address. Di sini akan menambah role address secara dinamik. Dan untuk interface-nya di sini PPTP out. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari tunnel L2TP, SSTP, dan PPTP. Oke, sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.